Surat Al-Fil di Huran ini menjadi peninggalan sejarah yang menjelaskan tentang burung ababil. Di mana burung-burung inilah yang diceritakan membawa batu dari neraka, agar memusnahkan pasukan bergajah yang dipimpin Abraha dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Mari kita lihat beberapa penafsiran berikut ini. Pada saat Abraha dan pasukan bergajah berupaya untuk menyerang Ka'bah, Allah mengirim pasukan burung ababil guna menolong penduduk Makkah dan menyelamatkan rumahnya. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, bahwa pada saat Abraha dan pasukan bergajah menyerang Ka'bah, Allah mengutus segerombolan burung dari arah laut, yang memiliki kemiripan dengan burung-burung laut dan burung tiung. Tiap-tiap burung membawa 3 buah batu, 1 batu dibawa dengan menggunakan paruhnya, sementara 2 batu lainnya dibawa dengan menggunakan cakar yang ada pada kedua kakinya. Adapun ukuran batu yang dibawa oleh segerombolan burung tersebut, seperti ukuran kacang humus dan kacang adas. Montgomery Watt hadir dengan fakta yang lebih detail. Pendapat ini, dia sarikan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Dalam Muhammad at Mekah, ia menjelaskan, bahwa gajah yang dikendarai pasukan Abraha didatangkan dari Ethiopia. Mereka tidak dilempari batu sebagaimana batu benda padat, melainkan diserang wabah Justinianus. Wabah ini, mulai memasuki Arab bersamaan dengan ekspansi orang-orang Ethiopia ke sana. Gajah-gajah itu, selain dikendarai oleh pasukan, juga menjadi tempat penyebaran kutu dan tikus dalam karung-karung gandum. Di sisi lain, Arab bagian barat, khususnya dataran tinggi Asir, telah lama menderita wabah mematikan. Wabah ini berlangsung sangat lama. Ia muncul 30 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, menyaksikan pergantian 4 khalifah, berada di sisi kebangkitan dan keruntuhan dinasti Umayyah. Versi lain oleh Muhammad Asad dalam tafsirnya yang terkenal, The Message of the Quran. Dia mengatakan, kata Toiron merupakan jamak dari kata Toir, yang dimaknai sebagai flying creatures, atau spesies yang berterbangan. Entah itu burung atau serangga, maupun hewan yang tidak diketahui yang bisa jadi menyebarkan penyakit menular. Hewan itu menularkan penyakit tipus, dan memusnahkan pasukan Abraha. Ada lagi penafsiran yang cukup mencengangkan, jika kejadian itu direnungkan sejenak, seperti pada ayat 5 bahwa mereka seperti daun-daun dimakan ulat. Gambaran dari luka-luka itu, adalah akibat tembakan peluru yang mampu menembus dan mengoyak-ngoyak tubuh. Juga gambaran tentang cara burung membawa batu, mengingatkan kita pada bentuk pesawat tempur yang aerodinamis mirip burung seperti pesawat tempur. Pesawat itu membawa beberapa peluru kendali di bawah sayap, dan moncong senapan mesin di bawah kokpitnya. Tentunya, orang Arab Makkah tahun 570 Masehi yang melihat benda-benda terbang pada waktu itu, hanya mengerti bahwa itu adalah burung. Demikian juga Allah menyebutnya dengan kata Toiron Ababil, supaya mudah dipahami umat waktu itu. Nah, dari mana pesawat itu? Jawabannya, adalah penjelajah waktu. Sekarang, coba kita telah lagi pelan-pelan, apa yang membuat pasukan gajah Abraha itu sampai musnah tak tersisa sedikit pun. Teks-teks keagamaan, penuh dengan majas yang tersebar di mana-mana. Bisa jadi, tidak hanya mengabarkan suatu fantasi dan tak terjangkau akal, tetapi memberikan fakta-fakta kesejarahan. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Terjemahan umum tertulis, dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kata Toiron, biasa diartikan sebagai berterbangan, berhamburan, melayang, bergerak di udara. Sedangkan ababil dapat diartikan kumpulan, kelompok yang datang bertubi-tubi, bertahap, dan bergerombol. Gabungan dua kata Toiron ababil, menggambarkan benda-benda yang berterbangan, dan berhamburan melayang di udara. Kita lanjut di ayat 5, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Di sini sudah dijelaskan, bahwa efek dari batu ini pada makhluk yang menimpanya, menjadikannya lumat, seperti daun yang dikunyah, atau menjadi bolong-bolong, jika yang dimaksud adalah ulat. Sementara menurut pemahaman dari Nu'man Alihan, kata kasfim makul, dimaknai sebagai dedaunan yang dimakan hewan, lalu dilepeh. Di depan frasa kasfim makul, ada kata faja'alna,
yang berarti membentuk, merubah wujud, atau bertransformasi. Para kawanan gajah yang kuat dan hebat itu, kemudian dijadikan berubah wujud seperti sisa makanan hewan yang dikunyah, lalu dilepeh. Ada satu kondisi pada alam, yang memungkinkan sijil, batu, dan toiron ababil terjadi. Yaitu, pada kejadian meletusnya gunung berapi. Sijil adalah bebatuan dalam magma chamber yang sudah penuh dan siap meletus. Batu-batu yang terkandung pada magma chamber terdorong keluar hingga membuat volcanic bombs, yaitu batu-batu berhamburan dan berterbangan atau melayang di udara secara terus-menerus ke sekitar area gunung. Batu panas ini, jika terkena daging bisa membuatnya bolong-bolong, hingga dapat melumatkan tubuh makhluk hidup dengan mudah. Pertanyaan berikutnya adalah di mana gunung berapi itu dan kapan kejadiannya? Pada pembahasan Ka'bah, kita dapat memprediksi bahwa Abraha mengambil jalur utara kota Sanaa untuk menghancurkan tradisi ziarah dan tempat suci. Jalur ini mengharuskan dia untuk melewati area Harra of Arhab, yaitu area dataran tinggi gunung berapi. Berikut ini adalah peta catatan sejarah erupsi gunung berapi yang terjadi di semenanjung Arabia hingga abad 19. Pada peta ini kita bisa melihat, ada Derawan, lokasinya ada di Yaman, tepatnya utara kota Sanaa. Lokasi ini menunjuk pada Harra of Arhab, yang erupsi pada sekitar tahun 500 Masehi, toleransi perkiraan adalah 100 tahun. Rentang waktu ini, memiliki kesesuaian dengan tahun gajah, sekira 570-an Masehi. Konon dari cerita dari Ibnu Hisham, ketika esok hari, pasukan Abraha yang naik di atas gajah bernama Mahmud memimpin pasukan sudah dalam perjalanan, tiba-tiba gajah Abraha mogok berjalan, lantas duduk. Tentu saja, ini membuat panik Abraha dan pawangnya. Pasukannya juga berhenti. Gajah itu dipukuli, agar berdiri tetap tak mau. Setelah dicucuk perutnya, bahkan diiris kulitnya, baru gajah-gajah berdiri, tapi berjalan ke arah yang tidak seharusnya. Nah, kemungkinan besar, inilah insting dari gajah, bahwa akan terjadi sebuah bencana alam. Ladang lahar Harra of Arhab di Yaman, sebelah utara ibu kota Sanaa, terdiri dari dataran tinggi basalt sepanjang 1.500 km persegi, yang dibatasi oleh beberapa stratovolcano kecil dan sekitar 60 kerucut skoria. Dua di antaranya, telah meletus di masa lampau. Letusan terakhir, terjadi pada masa pra-Islam antara sekitar 400 dan 600 Masehi, dan menghasilkan aliran lava yang menempuh jarak 9 km. Perkiraan waktu letusan ini, beririsan dengan masa Abraha memimpin Jazirah Arab. Kemungkinan besar, Abraha dan pasukan gajahnya musnah terkena letusan gunung berapi ini. Bebatuan panas dan debu-debu berhamburan di udara, yang jatuh menimpa rombongan pasukan gajah. Kejadian ini mungkin disaksikan oleh Bani Quraisy, yang lokasinya tidak jauh dari Gunung Arhab. Kemudian diceritakan, kalau sesuatu yang terbang itu sempat tawaf di atas Ka'bah. Ini hanya cerita yang dilebih-lebihkan saja. Atau kemungkinan, debu-debu vulkanik itu memang terbawa angin puting beliung, yang membuatnya berputar-putar sampai ke atas Ka'bah. Hal menarik lainnya adalah, ada sebuah wilayah bernama Al-Quraisy, yang tidak jauh dari kaki Gunung Arhab. Saat ini memang belum ada penelitian mencari jejak pasukan gajah di sekitar Gunung Arhab, karena ini adalah teori baru. Jadi, jika kita mencari batu neraka, dan saat ini belum bisa ditemukan, itu karena sudah terkubur 1.400 tahun di area tersebut tanpa ada yang berusaha menggalinya.